UKT yang tinggi perlu diringankan, bukan ditutupi dengan bunga yang akan meledak di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan Dewan Juri yang terhormat, nama saya Alexander Iskandar Sadli dari SMA Don Bosco 2, dan pada kesempatan kali ini menjadi perwakilan dari tim oposisi, tim yang akan menentang mosi perdebatan kita pada siang hari ini, yaitu Dewan ini akan mengadopsi student loan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam pembidasan dan argumentasi saya akan menjelaskan sedikit terkait mosi kebijakan ini, di mana mosi ini akan mengandaikan jika student loan akan terjadi di Indonesia atau tidak. Dan beban pembuktian saya adalah student loan tidak cocok di Indonesia. Mari kita masuk ke dalam pembidasan argumentasi saya dan juga pembidasan dari argumentasi lawan. Dimana yang pertama kita harus sama-sama setuju bahwa student loan adalah pinjaman bagi mahasiswa untuk berkuliah. Dan juga tim pro di sini seringkali mengatakan bahwa student loan membuka akses pendidikan menjadi tidak elitis ataupun lebih inklusif. Padahal kita harus sama-sama tahu bahwa student loan ini merupakan jebakan utang yang jangka panjang, bagaikan bom waktu yang nanti akan berbunga-bunga jika tidak dibayar. Dan tim pro menyampaikan seolah-olah semua lulusan itu pasti bayar. Padahal kita harus sama-sama tahu bahwa status quo-nya di Indonesia ini tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi, lalu gaji yang rendah bahkan masih di bawah UMR, yang bahkan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan seharian seperti makan dan juga minum. Lalu banyak pekerja-pekerja yang tak linear dengan jurusan perkuliahannya. Hal ini menjadi status quo yang seharusnya menjadi urgensi lebih penting yang harus dibenahi oleh tim pro atau tim pemerintah dibandingkan menambahkan kebijakan baru, yaitu student loan. Lalu masuk ke argumentasi yang kedua, yang mana dengan adanya student loan kita akan mengetahui bahwa universitas-universitas akan merasa bahwa mahasiswa ini mampu untuk membayar UKT, yang mana nantinya universitas dapat menaikkan UKT yang akhirnya akan menjadi efek domino masa depan yang akan menjadikan beban juga untuk penerima student loan dan juga mahasiswa-mahasiswa yang tidak eligible untuk student loan. Bahkan tidak eligible untuk student loan, tidak eligible juga untuk beasiswa. Hal ini akan merugikan siswa mandiri tersebut. Yang mana kita sama-sama tahu Indonesia sebagai negara berkembang pula tidak siap untuk mengaplikasikan sistem student loan ini. Mengapa seperti itu? Kita harus tahu bahwa literasi finansial di Indonesia masih sangat minim. Dalam artian apa? Kita bisa melihat status quo yang ada di Indonesia ini, bahwa literasi finansial di Indonesia sangat rendah. Karena apa? Bisa terbukti dengan kasus-kasus pinjaman online yang masih sangat marak di Indonesia. Mari kita sama-sama berpikir, apakah dengan adanya student loan ini nantinya akan menjadi pinjol yang kedua? Pinjol versi mahasiswa, pinjol versi halal? Saya rasa tidak bisa seperti itu. Maka dari itu, dengan kita berkaca dengan kasus pinjol yang masih marak di Indonesia, saya rasa student loan masih sangat tidak cocok ke Indonesia. Dari tiga argumentasi tersebut, saya rasa kita sama-sama memiliki satu kesimpulan yang sama, yang mana pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kita sama-sama ingin generasi muda, generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berpendidikan. Maka dari itu negara sebagai policy maker atau pembuat kebijakan seharusnya dan sepatutnya memiliki fokus untuk memperluas subsidi UKT dan juga beasiswa tentunya, dan juga fokus meningkatkan kualitas dan bukan menjadikan mahasiswa menjadi debitur ataupun menjadi penghutang muda. Kita sama-sama tahu bahwa kita bisa memiliki fokus-fokus yang lebih objektif dan juga fokus-fokus yang kita bisa benahi dulu nih apa yang terjadi sekarang, dan bukan menambahkan moda ataupun sistem baru yang berpotensi menjadi bom waktu ke depannya. Kita bisa sama-sama melakukan memperluas subsidi UKT ataupun meringankan UKT sekarang yang sebenarnya UKT pun yang sekarang dengan UKT sekarang saja masih berat bagi segelintir orang. Kita bisa memperbaiki sistem-sistem seleksi beasiswa berdasarkan hal-hal seperti beasiswa olahraga misalnya, ataupun beasiswa lainnya. Kita bisa memperbaiki sistemnya, bukan menambahkan opsinya. Lalu saya akan membidas beberapa argumentasi tim pro terkait diversifikasi opsi tadi, di mana kita bisa sama-sama mendiversifikasikan beasiswa.
Kita bisa sama-sama melakukan diversifikasi beasiswa untuk apa? Untuk misalkan ada beasiswa student athlete, ada beasiswa dengan keterampilan lainnya, tidak terbatas pada akademis. Lalu terkait dengan check balances akan bias. Karena apa? Seperti yang kita dinyatakan oleh tim pro menyatakan bahwa bisa dilakukan check and balances oleh keluarga. Hal ini tidak bisa saudaraku. Karena apa? Keluarga memiliki sentimen pribadi yang mana akan menjadi bias untuk menjadi second pihak yang akan check and balances. Lalu untuk beasiswa yang masih unreachable, beasiswa yang unreachable ini merupakan prioritas dan juga seharusnya hal ini menjadi prioritas negara, di mana ini merupakan hak pemerintah sebagai policy maker atau pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Bagaimana caranya? Efisiensi dengan prioritas pendidikan yang tertinggi. Jangan sampai dengan dalil ingin meratakan pembelajaran atau edukasi menjadi disalahgunakan dan edukasi nantinya menjadi komoditas dan tempat mencari untung. Karena kuliah itu untuk cari ilmu, bukan untuk cari untung. Maka dari itu kita sama-sama tahu bahwa sekarang kita memiliki satu persepsi yang sama, bahwa student loan merupakan bom waktu di kemudian hari. Maka dari itu kami mengajak semuanya, Dewan Juri yang terhormat dan para penonton yang sedang menonton video ini, bahwa kalau misalnya kita memiliki dalil yang sama untuk meratakan pendidikan yang ada di Indonesia, mari kita murahkan subsidi. Kita murahkan UKT melalui subsidi itu. Kita bersama-sama sejahterakan Indonesia menjadi Indonesia generasi emas. Dan sekarang saya ingin melakukan klarifikasi juga bahwa oposisi tidak menolak perluasan pendidikan, tidak menolak perluasan akses pendidikan, tapi kami menolak solusi sementara atau solusi yang semu yang akan menjadi bom waktu di masa depan. Maka dari itu saya bangga menjadi oposisi. Sekian dari saya, terima kasih.